Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amal ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang aliran Khawarij dan Murji'ah. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologis, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam ataupun kelompok-kelompok umat Islam yang ingin keluar dari persatuan Islam. Seperti itu. Kelompok ini bisa disebut dengan Khawarij atau Kharijiyah. Nah, sedangkan yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menerima arbitres atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bughtsat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan. Adanya nama Khawarij ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 100 yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kelompok Khawarij pada mulanya yaitu memandang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam, sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sahnya. Bahwa kaum Khawarij itu mereka yang sebelumnya berada pada pihak Ali bin Abi Thalib, tetapi karena mereka kecewa terhadap Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim terhadap ajakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti itu. Maka dari situ kaum Khawarij pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mengkafirkan semuanya, mengkafirkan siapa saja yang tidak sealiran dengan Khawarij. Maka kalau misalkan beda aliran dengan Khawarij, maka itulah mereka kafir. Nah, itu pendapat mereka seperti itu. Baiklah, pada bagian ini saya akan membahas tentang kaum Murji'ah. Munculnya kaum Murji'ah di tengah suasana pertentangan yang terjadi di kalangan umat Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan munculnya kaum Khawarij. Apa itu Murji'ah? Murji'ah itu dari kata al-irja, yang artinya at-takhir atau mengakhirkan. Maksudnya mengakhirkan apa? Maksudnya mengakhirkan suatu amalan dari keimanan. Artinya mereka tidak menganggap bahwa amalan adalah bagian dari keimanan. Sehingga mereka tidak meyakini bahwa iman itu dapat bertambah dan bisa berkurang. Walaupun seseorang itu telah melakukan maksiat, bagi mereka sama saja dengan orang yang ahli ibadah dan tidak memberikan pengaruh terhadap keimanannya. Pada umumnya, mereka berpendapat bahwa iman itu ialah mengenal Allah dengan hatinya. Seseorang akan dikatakan mukmin jika dia telah beriman kepada Allah dengan hatinya, walaupun dia tidak melafalkan 2 kalimat syahadat
atau secara lahiriah mereka melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dilakukan Yahudi dan Nasrani. Mereka akan tetap dikatakan bermukmin karena menurut mereka iman itu ialah mengenal Allah dengan hatinya. Menurut mereka sembahyang bukanlah suatu ibadah kepada Allah. Sembahyang, puasa, zakat, dan haji hanya sebagai kepatuhan kepada Allah dan bukan suatu ibadah kepada Allah. Mereka juga berpendapat bahwa seseorang mukmin selama dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dia adalah iman, dia adalah mukmin. Walaupun dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar yang dilakukannya itu tidak membuat dia keluar dari ajaran Islam. Artinya, dia tetap menjadi umat Islam dan akan tetap masuk surga. Oleh karena itu, mereka mendahulukan pengharapan terhadap rahmat Allah dan tidak takut terhadap azabnya Allah. Mereka meremehkan dosa, tidak masalah. Berbuat dosa dan tidak merasa takut terhadap azab Allah. Itulah ciri-ciri orang Murji'ah. Padahal Allah berfirman, Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim wa annal azabi huwal azabul alim. Yang artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku maha pengampun, lagi maha penyayang. Namun, azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi, dua-duanya harus ada. Bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga harus merasa takut terhadap azab Allah. Karena hakikatnya, iman bukanlah hanya dari hati saja atau hanya dari amalan saja. Tetapi hakikatnya iman itu ada 3, yaitu percaya dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amalan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.